dreaming, and I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in the moment forever. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi, welcome back teman-teman semua. Hari ini insya Allah akan sharing tentang step by step how to get the Russian Government Scholarship 2021. Kebetulan sudah diumumkan di bulan April yang lalu, itu udah final kuota untuk Indonesian student-nya. Dan direncanakan di Agustus ini kita sudah mungkin persiapan perkuliahan dan sebagainya. Tetapi karena masih masa pandemik, jadi alternatif perkuliahannya adalah dengan online. Seperti itu gambarannya. Dan stay tune teman-teman semua, insya Allah akan di-share mulai dari tahap awal, pengisian aplikasinya, sampai pengumuman akhirnya, mungkin tetap tahapan wawancara juga. Oke, check it out. Lanjut, pertama-tama pastinya kita harus ngisi aplikasi online. Ini saya share sebentar. Ini adalah halaman untuk mengisi aplikasi online-nya. Jadi walaupun nanti ketika dibuka di awal itu bahasanya bahasa Rusia, tapi tenang aja, ada translasinya untuk bahasa Inggris ya. Alamatnya di sini education-in-rusia.com. Klik di situ, nanti muncul webpage ini, dan ini memang resmi situs pemerintahan Rusia masuk beasiswanya. Nah, tentunya seperti biasa ya, ketika kita mengisi aplikasi online, sign in gitu, seperti kita sign in di sosial media juga, register now kalau yang pertama kali ya. Nanti kalau udah, atau kalau mau lihat-lihat dulu boleh sih, artinya mungkin ada nggak jurusan yang cocok, atau apa aja sih yang harus dipersiapin, atau hal-hal lain ya. Ini ada pembahasannya di sini, termasuk ini perkiraan per kotanya, biaya hidup, dan sebagainya. Ya, ini ada Moskow sama Saint Petersburg, itu dibandingin. Kan tentunya yang di kota sama di pinggiran kota itu beda. Nah, ini ada perbandingannya. Termasuk mungkin ini beberapa kampus juga, tips-tips dan sebagainya. Terus, tenang aja, ini ada bahasa Inggrisnya juga, walaupun memang umumnya pakai bahasa Rusia. Kemudian perlu diketahui juga, kalau kita telusuri ya kampus-kampus Rusia, itu langsungnya pakai bahasa Rusia. Mereka jarang banget ada translasinya bahasa Inggris. Ada beberapa kampus yang memang ada, tapi lagi under construction dan sebagainya. Caranya kalau memang belum bisa sama sekali bahasa Rusia, kita pakai aja di Google Translate itu ya, kan ada otomatis nanti. Translator di Google itu kan otomatis di Windows kalau nggak salah. Nanti mereka akan menerjemahkan halaman itu gitu, supaya kita ngerti ke bahasa Inggris. Seperti itu gambarannya, jadi jangan lupa ini alamatnya education. Ya, stripin.russia.com. Jangan lupa ini alamatnya disimpan. Jadi setiap tahun akan sama alamat ini juga. Dan tahun 2021 seperti ini. Nanti setelah login, biasa ya kita ngisi data diri mulai dari profil,
background pendidikan, terus aktivitas saat ini, kemudian ini, apa, jurusan yang mau dipilih nantinya. Nah, untuk ini, beasiswa Rusia ini dia tuh memperbolehkan sampai 5 kalau nggak salah, 5 pilihan kampus dan jurusannya. Tentunya yang linear sama, background kita sebelumnya. Nanti akan dipilihkan yang mana yang memungkinkan. Ketika pilihan satu nggak masuk, nanti akan pilihan 2 dan seterusnya sampai pilihan kelima. Nah, seperti itu tuh gambarannya. Jadi bisa 5 sampai 7 pilihan ya, minimal 5 pilihan. Itu dipilih ya masing-masing dan kita juga harus tahu apakah tadi sesuai dengan jurusan kita, kemudian mungkin, biaya dan sebagainya, iklim, kondisi lingkungan ya. Jadi harus pelajari juga sebelum memilih kampus, tujuan dan jurusannya juga. Seperti itu gambarannya. Selain data diri itu, background pendidikan, terus tujuan yang mau kita pilih, di aplikasi online ini, Education Russia in Russia ini, kita, eee, perlu melampirkan, apa namanya, data kelengkapan ya, dokumen kelengkapan. Misalnya CV dalam bahasa Inggris dilampirkan, ini nggak ada format bakunya, jadi silahkan aja yang penting pakai bahasa Inggris. Terus tentunya yang ini ya, yang memang untuk akademik gitu, CV, kemudian lampirkan juga ijazah, jadi kita upload secara, online di aplikasi ini. Ijazah, transkrip, ini, kalau bisa sudah berbahasa Inggris gitu. Walaupun nanti akan ada translate lagi ke bahasa Rusia, nanti akan kita bahas. Setelah itu, di-upload juga foto ya, foto terbaru paspor, jadi halaman terbaru paspor. Nah, sebenarnya untuk beasiswa Rusia ini mengharuskan paspornya itu setidaknya 3 tahun dari tahun awal. Jadi kalau 2021, expire-nya itu 2024. Artinya ketika awal perkuliahan itu paspornya harusnya baru. Gimana caranya kalau misalnya belum ada atau masih lama, nah kita akan diberi surat rekomendasi dari, Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta untuk bikin paspor ke imigrasi jadi lebih mudah, seperti itu. Itu paspor, kemudian, surat rekomendasi, kemudian hasil general check up. Beberapa kampus luar negeri khususnya ya, itu sangat strict banget untuk masalah kesehatan. Jadi di awal harus di-screening, harus benar-benar sehat, terutama untuk, penyakit kayak TB ya, tuberkulosis dan lainnya itu kan nggak boleh ya, untuk di luar negeri harus sehat, harus bebas dari itu. Jadi itu perlu dilampirkan sertifikat kesehatannya, kemudian, eee, bahasa Inggris sebenarnya nggak wajib, tapi, ap bisa dilampirkan juga, nggak masalah, artinya kan itu nanti jadi pilihan. Nah, yang paling penting lainnya adalah, esai. Esai ini sebenarnya bukan dilampirkan, tapi ditulis langsung di, semacam kayak ini ya, ada kolomnya gitu, ada kolom di sana nanti ditulis. Esainya itu sebenarnya kayak motivation letter sih, bentuknya kayak motivation letter, jadi mungkin menceritakan sedikit tentang gambaran diri, terus kenapa sih mau ke Rusia, kenapa mau melanjutkan studi ke sana, terus nanti gambarannya setelah lulus mau jadi apa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu nanti kita akan bahas juga ya, bagaimana tentang esai ini atau motivation letter bahasanya. Selanjutnya, oh, ini juga perlu di-upload ya, kayak kalau kita punya prestasi atau pernah ikut kegiatan yang itu bisa mendukung, kita bisa lolos di beasiswa ini di-upload aja. Karena nanti diberi diberi ini, kolom untuk upload misalnya sertifikat juara apa, sertifikat ikut lomba apa gitu, itu di-upload. Walaupun masih bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kemudian mereka juga meminta karena ini akademis ya, hasil karya kita yang udah dipublikasi, entah di jurnal, proceeding, dan sebagainya. Kalau bisa sudah bahasa Inggris, kalaupun tidak, ya mungkin bahasa Indonesia bisa. Bentuknya PDF, di-upload, juga mungkin ada linknya ya, biasanya kan ada linknya dicantumkan dan, mereka minta kayak abstraknya juga. Nah, seperti itu gambarannya.
beberapa ini misalnya untuk PhD ya, walaupun untuk master juga memungkinkan juga, disiapkan juga kayak proposalnya ya, artinya proposalnya nggak perlu banyak sebenarnya, hanya kayak gambaran awal penelitian gitu, kan kita mau melanjutkan studi. Nah, seperti itu gambarannya. Ini untuk yang websitenya. Setelah kita upload semua ya, kemudian kita submit, sebenarnya bisa dicicil juga, jadi nggak harus dalam sekali upload selesai ya, karena kan butuh waktu. Ini saya mulainya di 6 Februari kalau nggak salah, itu di 6 Februari mulainya mulai ini ya, buat akun, terus ngisi awal-awal profil, dan habis itu di-save dulu, terus nggak dilanjutin, baru pekan depan lagi. Karena kan nggak mungkin dalam satu waktu tuh ngisi semua, tentunya kan kita banyak kegiatan juga yang lain dan sebagainya. Jadi bisa dicicil karena mereka akan save gitu. Dan seperti juga yang mungkin kalau teman-teman ngelihat tayangan sebelumnya di, bagaimana step by step University of Edinburgh, mereka juga me-reminder kita ya ketika aplikasinya belum selesai dan sebagainya. Jadi kita nggak bakal ketinggalan gitu, enak. Nah, untuk beasiswa Rusia ini juga di-reminder terus, "Ini ada yang kurang, jangan lupa sampai tanggal segini," gitu. Karena memang di-reminder, akhirnya kita ingat terus, terus akhirnya saya lanjutkan. 6 Februari kalau nggak salah selesai di, pertengahan 18 Februari. 18 Februari saya selesai, upload semua dan itu diverifikasi ya, nanti masuk ke email dia, masuk ke email, nanti di email itu dibilang kalau, "Oh, ini udah selesai upload-nya, silakan tunggu sampai tanggal yang, apa, sudah ditentukan," gitu. Emailnya memang pakai bahasa Rusia, tapi tadi caranya misalnya pakai Google Translate kalau misalnya belum bisa, atau karena nggak terlalu panjang ya, artinya itu kan cuman kayak sistem otomatis dari sananya, jadi nggak terlalu panjang, bisa untuk ditranslate sedikit dari bahasa Rusia itu. Itu seperti itu, mereka akan konfirmasi misalnya kurang atau sudah final dan sebagainya. Oke, kemudian, itu di Februari, sekitar pertengahan Februari ya, artinya saya final aplikasinya. Setelah itu, oh ya, ini saya mau tunjukkan final aplikasinya seperti ini. Jadi di sana tuh disyaratkan aplikasi yang sudah kita buat bisa di-print out, nanti perlu ditanda tangan sama kita, artinya kan autentik ya. Ya ini aplikasi saya ya, ini pakai bahasa Rusia ada umumnya, tapi ada bahasa Inggrisnya juga, don't worry. Ini aplikasi saya, jadi ini sesuai dengan yang saya isi di form online. Ini semua mulai dari data diri, pendidikan, apa kayak persyaratan-persyaratan, alamat, terus kayak ya intinya untuk ini ya, submit aplikasi ini dan sebagainya dan sebagainya. Terus intinya ini adalah rangkuman yang sudah kita isi di form online, aplikasi online di web. Oke, dan ini perlu di-print out, nanti kita perlu tanda tangan di sini ya, tanda tangan cap basah. Setelah ditanda tangan nanti di-upload ulang ke website yang tadi, artinya sistem itu menerima, aplikasi yang sudah kita tanda tangan, bahwa itu autentik gitu. Jadi perlu ditanda tangan dan print out seperti itu. Itu gambarannya. Nah, setelah itu kita lanjut kepada mana ya? Bentar. Oke, itu, pertengahan Februari, akhir Februari, kemudian dapat email di, pertengahan Maret. Ya mungkin sekitar 1 bulan menunggunya ya. Kita nunggunya 1 bulan setelah kita, final submit aplikasi online sampai ada pengumuman berikutnya yang signifikan itu sekitar 1 bulanan dari beasiswa Rusia ini. Pengumumannya adalah pengumuman wawancara.
Jadi pengumuman wawancara ini saya terima di tanggal 22 Maret by email, eee, jadi emailnya ini karena wawancara yang memberikan email adalah representatif dari, Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta. Jadi emailnya berbahasa Indonesia. Berikut bunyinya. Oke, ini adalah emailnya, bisa dilihat di layar. Ya, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia, Jakarta, calon kandidat mahasiswa Rusia 2021, pengumuman wawancara. Jadi mereka ngasih tahu kalau akan ada wawancara ya, akan ada wawancara di tanggal 24 Maret, jam 9 sampai selesai. Dan ini harus standby, artinya karena saya mendapatkan ini juga, apa ya, semacam mentor gitu, tips dari, orang-orang yang pernah lolos juga di beasiswa Rusia. Kita harus standby mulai dari jam 9 sampai drop gitu ya, till drop. Karena kita nggak pernah tahu dipanggilnya di jam berapa, karena kan banyak ya kandidat lain juga. Jadi ini suratnya hari Rabu jam 9, jadi saya dari mulai jam 9 itu standby terus sampai sampai saya dipanggil akhirnya. Untuk cerita sedikit nih ketika wawancara, saya dipanggilnya jam jam berapa ya, 2:30, jam 2 atau 2:30 lupa. Sekitar jam 2, 2:30, dan itu ini ya, tiba-tiba gitu karena kan kalau di awal udah siap, udah standby. Artinya kita udah siap mantengin kebetulan wawancaranya pakai WhatsApp ya, pakai WhatsApp grup. Jadi video call WhatsApp ada 4 orang. Kita udah mantengin di layar handphone gitu, nggak kemana mana, standby aja. Sampai, pas waktu, apa namanya, zuhur juga, waktu sholat zuhur, sholatnya awalan gitu ya. Artinya kan supaya mengakomodir juga. Nah, tiba-tiba karena, manusiawi lapar, terus nggak sengaja ini, ditinggal HP-nya, cari makan dulu kan, nyiapin makan. Ya seadanya sih nggak lama juga karena kan, eee, khawatir tiba-tiba dipanggil. Nah ternyata pas saya balik lagi, ada missed call dari Embasi Rusia. Mereka punya nomor kontaknya khusus gitu. Ya sempat kaget, wah kok bisa tiba-tiba ya, artinya ketika, kondisi memang sedang, lapar dan haus, ditinggal gitu. Padahal sebelumnya udah standby banget, udah siap. Ternyata malah ditelepon. Oke, sampai di situ saya coba kontak balik ya, saya WA balik, artinya, mohon maaf karena tadi, apa namanya, tertinggal sebentar, tapi sekarang udah siap. Alhamdulillahnya dikontak balik ya, mungkin masih rezeki gitu. Karena bisa aja nggak dikontak balik karena dianggap nggak standby gitu ya. Dikontak balik, akhirnya saya ditelepon, eee, wawancaranya nggak lama ya, karena bukan wawancara yang, apa, menakutkan gitu, yang formal. Ini betul-betul mengalir dan hanya seperti konfirmasi, bukan menanyakan yang, detail. Memang setiap orang akan beda-beda mendapatkan wawancaranya ya. Karena kalau di awal, waktu persiapan kan kita sampai, bagaimana nih wawancaranya, harus menjawab seperti itu, dan mungkin sampai setengah jam dan sebagainya. Tapi memang ketika di saya, hanya sebentar wawancaranya itu mungkin sekitar 15 menit ya kurang lebih. Hanya konfirmasi gitu, nanyakan nama saya, kemudian saya lulusan dari mana, tujuannya ke mana, seperti itu aja, dan setelah itu sudah. Terus selesai gitu ya, eee, dan tidak semenakutkan yang dibayangkan, yang dipersiapkan. Nah, sebelumnya sih sudah melakukan persiapan ini ya, wawancara juga dalam bahasa Inggris. Artinya kan supaya kita bisa memprediksi apa-apa yang ditanyakan oleh, tutor saya, eee, Speak Like a Pro tutor saya. Ada di link YouTube ini juga, nanti saya silakan lihat di deskripsi untuk linknya, itu panduan wawancara. Jadi kurang lebih memang wawancara, untuk studi ya khususnya.
di luar negeri, beasiswa maupun ke kampus, kurang lebih kisi-kisinya seperti itu. Bagaimana gambarannya bisa dilihat di link di deskripsi ya untuk wawancara scholarship atau di university. Oke, setelah wawancara itu karena nggak lama plong ya, alhamdulillah udah selesai, terus sempat juga saya mengabadikan momennya, karena momen itu bersejarah. Jadi pada saat saya wawancara pakai video call WhatsApp, ada 4 orang, 2 orang asli Rusia, 1 orang mungkin sebagai, ini ya, representatif dari Jakarta, di kedutaan Rusia di Jakarta. Satu lagi saya berempat. Yang asli Rusia yang 2 ini, yang satu diam saja, bapak-bapak, yang satu lagi ibu-ibu. Dia yang bertanya kepada saya tadi tentang sebenarnya bukan nanya, mengkonfirmasi, ini benar, namanya, Rizky Maulida, kemudian asalnya dari kampus ini, tujuannya ke sini, terus, apa namanya, seperti itu aja. Jadi bukan sesuatu yang sulit, kan sempat diprediksi ada pertanyaan, "Kenapa sih pilih Rusia?" Terus setelah ini mau mau ngapain gitu. Alhamdulillah saya nggak dapat seperti itu, walaupun memang sudah dipersiapkan ya, ketika persiapan wawancara, nanti lihat di deskripsi di channel YouTube saya. Seperti itu, jadi alhamdulillah udah selesai di tanggal 24 Maret saya selesai wawancara dan berhasil. Dan kalau kita lihat di email ini, di email undangan wawancara, jadi perlu mengirimkan juga paspor, ijazah, transkrip, nilai juga. Terus ini surat, apa ya, pendanaan atau surat izin dari kantor atau dari keluarga ya, seperti itu. Jadi dikirimkan ke email, ada tenggat waktunya juga. Nah, seperti gitu, tentang wawancara. Berikutnya kita lanjutnya, itu di 24 Maret ya saya wawancara. Setelah itu, dari 24 Maret kita sampai April ya. Pengumuman berikutnya itu jatuh di bulan April 2021. Pengumumannya adalah tentang ini. Jadi ini sebenarnya masih, belum clear sih, belum clear artinya udah diterima atau belum, karena baru kandidat mahasiswa Rusia kuota 2021 ya, masih kandidat. Ini belum kayak, resmi gitu. Mereka meminta mengirimkan aplikasi form yang tadi ya, yang kita sudah isi dari website, kemudian di-print out dan ditanda tangan, kemudian paspor, terus, ijazah legalisir, transkrip, medical check up, tes bebas HIV, dan akte kelahiran. Semua ini dikirim ke email dan dikirimkan, hard copy-nya ya, ke Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta, pakai pos seperti itu. Itu ada tanggal tenggat waktunya juga. Nah, seperti itu gambarannya di 12 April. Memang dari Maret ke April kan hampir sebulan lagi ya. Ini memang sebenarnya belum belum ini ya, artinya kan masih harap-harap cemas. Sebenarnya ini udah iya atau enggak sih. Tapi menurut info dari beberapa awardee juga, kalau hal ini tuh sudah fix. Makanya mereka minta konfirmasi ini kita, dokumen-dokumen kita. Ini di 12 April. Ini sebelum menjelang Ramadan ya, itu infonya. Nah, berikutnya adalah ini yang kita tunggu-tunggu, pengumuman-pengumuman. Oke, jadi ini adalah final pengumumannya, final announcement-nya dari, eee, untuk beasiswa pemerintah Rusia 2021, dan mereka mengumumkan ada 161 orang yang diterima ya, untuk beasiswa Rusia 2021 yang terdiri dari jenjang S1, S2, dan S3. Jadi 161 orang itu
3 jenjang itu. Cuman kita nggak tahu di pembagiannya gimana aja. Eee, dan juga mereka meminta beberapa dokumen yang dianggap nggak jelas untuk dikirimkan atau dikonfirmasi ulang, sehingga harus dikirimkan by email atau mau di-fax atau kontak dulu mereka boleh. Setelahnya mereka ngasih tahu ini kalau visa karena ini udah final ya, udah alhamdulillah keterima, udah final announcement, artinya visa itu bisa didapatkan akhir Agustus sampai Oktober jika pandemi udah berakhir. Nanti kalau proses sudah selesai, semua akan diundang ke Jakarta untuk, apa namanya, keberangkatan ke Rusia. Artinya mungkin diprediksi itu antara Agustus, September, Oktober gitu, bisa ke Rusianya, tergantung kondisi pandemik. Alternatif kedua adalah dengan online, artinya tidak ada pelepasan keberangkatan, mungkin pelepasan by online, tapi pembelajarannya, eee, artinya tetap di masing-masing wilayah, pembelajaran dengan online. Walaupun, status kita sudah menjadi mahasiswa Rusia di 2021, udah masuk di kampusnya, udah mulai aktif, tapi tetap di tempat masing-masing. Seperti itu dan, pengumuman terakhir nanti masih melihat situasi dan kondisi ya. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, dan ini karena udah final announcement, saya perlihatkan ini nomor saya. Mana nih? Oke, saya highlight di sini, spotlight. Oke, sorry sorry. Ini dia nomor saya. Ya, di urutan 125, IDN 11251_21. Ya, ini adalah nomor registrasi saya dan alhamdulillah lolos untuk final announcement beasiswa Rusia 2021. Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas support semuanya, kakak-kakak mentor, para tutor, dan tentunya keluarga saya dan orang-orang tercinta yang sudah support untuk keberhasilan beasiswa ini. Alhamdulillah, kesempatan sangat berharga buat saya. Seperti itu, ini udah final announcement, terima di beasiswa Rusia, alhamdulillah. Oke, final announcement-nya seperti itu. Oh ya, setelah itu semua untuk mempermudah komunikasi, kita itu digabungkan dalam satu WhatsApp grup, ya seperti itu. Kemudian oke, saya mau sedikit share sih ini tentang yang, esainya, esai, wait. Jadi bisa nggak nih? Jadi, kalau saya sendiri menamakan itu ini ya, apa, menamakan motivation letter, ya karena isinya memang motivasi letter. Oke oke, wait. Nah nih. Ya sekilas kita lihat ini esai yang saya upload di, beasiswa Rusia ini, ya intinya ya harus pakai bahasa Inggris tentunya. Eee, Awalnya tentang background saya ya, dari mana paragraf pertama, kemudian, eee, saya tuh tertarik dengan riset apa, dan mau riset apa saat ini. Terutama berkaitan dengan kondisi situasi yang ada, khususnya di Indonesia dan di dunia muslim gitu ya.
Terus ini, harapan-harapan dan pencapaian, artinya saya udah pernah mencapai ini saja, ini ikut apa namanya, riset, penelitian, terus, eee, berkaitan dengan apa yang saya lakukan ya, pekerjaan saya. Terus paragraf ketiga itu tentang next-nya saya mau jadi apa setelah mungkin lulus dan sebagainya. Itu saya memprediksi diri saya seperti apa, menggambarkan yang terpenting adalah ini, memberikan ini ya, kayak semacam kerjasama gitu, kolaborasi antara Indonesia dan Rusia. Itu yang penting, poin penting, jangan lupa. Itu gambaran esainya atau motivation letter untuk aplikasi di beasiswa Rusia 2021. Oke, selanjutnya, mau share ini sih, mau share tentang foto. Foto ketika saya wawancara beasiswa Rusia ini. Mudah-mudahan Masnya ada. Karena sempat diabadikan juga. Let's see. Bentar, kita cari dulu. Mudah-mudahan masih ada. Mana ya? Oke, alright. This one. Iya, oke. Jadi ini di Maret itu, di tanggal 24 Maret yang saya wawancara dengan kedutaan Rusia di Jakarta untuk beasiswa Rusia ini. Jadi ini ada orang-orangnya, 2 orang madam and sir ini, oke, let's say. Orang Rusia asli, yang satu ini, ibu ini orang Indonesia yang mungkin, apa namanya, representatif di kedutaan Rusia di Jakarta. Ini saya. Jadi video ini di-screenshot ketika saya kaget karena, berakhir begitu cepat dan, apa namanya, tidak semenakutkan yang dibayangkan. Alhamdulillah. Ini one fine day gitu ya menyebutnya, jadi di 24 Maret itu 2021, alhamdulillah. Thanks all for all the supporters. Oke, dan ya, seperti itu gambarannya ya. Mulai dari awal aplikasi kita apply online di, education in Russia, setelah berkas udah, terus print out, nanti ada pengumuman. Jaraknya dari apply online sampai pengumuman itu 1 bulan, pengumuman berikutnya 1 bulan juga, sampai final 1 bulan. Jadi saya mulai di Februari, Maret, April, sekitar 3 bulan ya untuk final decision-nya, sampai alhamdulillah diterima. Seperti itu gambarannya. Untuk berkas-berkas dipersiapkan mulai dari ijazah, transkrip, nilai, kalau memungkinkan yang berbahasa Inggris, kemudian harus yang dilegalisir, setelah itu, ini ya, sertifikat bahasa asing IELTS atau TOEFL yang terbaru dan tentunya yang ofisial. Berikutnya paspor, foto terbaru, akte akte lahir juga dibutuhkan, jadi dipersiapkan. Selanjutnya, rekomendasi letter dan medical check up. Jadi, karena ini beasiswa dan semua beasiswa termasuk mungkin yang nanti LPDP yang berasal dari Indonesia, medical check up itu perlu juga, jadi perlu dipersiapkan. Nah di medical check up kan ada yang general, ada yang nanti diperluin, misalnya surat bebas TBC, surat bebas HIV, surat atau keterangan lain, tergantung beasiswa ya. Kalau di beasiswa Rusia ini tadi butuh surat bebas HIV, seperti itu. Jadi perlu dilampirkan juga. Berikutnya kurang lebihnya seperti itu ya untuk dokumennya. Sebenarnya sama dengan, eee, ap apply di kampus lain atau di beasiswa lain ya, gambarannya sama seperti itu. Oke, mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, baik untuk yang akan melanjutkan ke Rusia di 2022 atau untuk sebagai gambaran awal. Karena sebenarnya untuk semua aplikasi studi abroad, maupun beasiswa itu hampir sama, step by step-nya ya.
kalau sebelumnya saya di University of Edinburgh itu menjelaskan step by step-nya aplikasi online juga sampai dapat, offering letter, karena itu kan bukan beasiswa ya. Kalau yang beasiswa Rusia ini step by step, aplikasi online sampai, pengumuman, final decision-nya. Kalau ini udah dapat beasiswa juga. Nah, uniknya kalau di Rusia ini bukan ini ya, ketika tadi kita boleh memilih 5 pilihan, nah dari 5 pilihan itu nanti kan dipilih yang mana yang sudah confirm dari kampusnya kita diterima. Kalaupun nanti belum ada yang confirm ketika sudah dapat beasiswanya, nanti akan dicarikan oleh pemerintah sana. Jadi don't worry, karena udah dicoba tapi belum ada konfirmasi, nggak apa-apa, nanti akan dicarikan. Jadi jangan, khawatir. Karena pada umumnya, kampus di Rusia itu baru buka di Agustus ya, sekitar Juli, Agustus. Sedangkan kan beasiswanya ini sudah buka di Februari. Eee, kalau misalnya sudah ada offer duluan, berarti setahun sebelumnya harus sudah apply. Artinya approach ke calon pembimbing, approach ke kampus. Dan pada umumnya memang, step antara approach ke pembimbing dengan approach ke kampus itu beda stepannya, langkahnya akan beda. Eee, kalau yang lebih bebas tanggal ya mungkin kapan aja bisa itu ke pembimbing, calon pembimbing. Jadi perlu riset dulu calon pembimbingnya yang sesuai, artinya kan via email itu bebas mungkin nggak ada jadwal. Tapi kalau Univ-nya kan ada jadwalnya, misalnya di bulan ini baru buka, atau tanggal ini baru buka dan tutupnya tanggal ini. Gambarnya seperti itu. Kalau kemarin saya, dari 5 ya, 5 yang saya apply, kampusnya yang sesuai di website online itu, di aplikasi online. Nah, saya kan approach juga langsung ke para calon supervisor-nya melalui email masing-masing ya, email pribadi. Itu yang dapat respon hanya satu. Kebetulan satu ini memang kita udah punya dekat karena pernah satu forum seminar, conference, dan, eee, mungkin cocok sebagai supervisor gitu. Beliau yang intens jawab gitu, dan sebagainya. Dan yang beliau note itu tentang bahasa Rusia. Karena di sana memang menggunakan bahasa Rusia di sehari-hari perkuliahan, termasuk sidang, publikasi, dan sebagainya. Seperti itu. Dan ketika nanti kita di sana, akan ada ini ya, artikulasi selama 1 tahun untuk bahasa Rusia ini. Don't worry, akan diajarkan juga, tapi lebih baik belajar dari sekarang. Kemudian yang selanjutnya, dokumen kita yang tadi sudah kirimkan online ya, ataupun yang dikirim langsung karena mereka membutuhkan dokumen pos langsung, dikirim langsung, itu nanti akan diterjemahkan ke bahasa Rusia oleh kedutaan Rusia di Jakarta ya. Makanya kita harus menyiapkan dana untuk penterjemahan itu. Besarannya itu masing-masing beda, tergantung levelnya, tergantung banyaknya juga. Jadi semua dokumen akan diterjemahkan bantuan atau dapat bantuan dari kedutaan Rusia itu. Karena memang mereka bahasanya bahasa Rusia, bahasa Inggrisnya apa ya, walaupun bahasa Inggris adalah bahasa internasional, tetapi bahasa Rusia menjadi bahasa resmi di sana. Nah, seperti itu gambarannya. Kalau teman-teman mau lebih lanjut yang lain, mungkin di channel YouTube lain banyak ya. Banyak juga yang hourly sudah ada di sana. Ada juga yang mungkin, karena pandemi ini jadinya, belajarnya dari sini, tetap masih online nih, di Indonesia tapi sudah terima kuliah langsung di kampus sana. Seperti itu gambarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Eee, Good luck and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.